Dan kita tahu dalam sejarahnya bahwa semacam coronavirus ini mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk bertahan hidup, kemudian untuk memodifikasi dirinya bisa menjadi lebih ganas ataupun menjadi lebih jinak, dan dalam upaya untuk dia tetap survive ya, tetap ada di muka bumi ini. Artinya keluarga memang harus tahan untuk menghadapi segala kemungkinan terkait dengan perkembangbiakan virus penyebab penyakit infeksi apapun. Kok nggak bisa jalan ya? Ya. Nah, kemudian berikutnya, sehingga kalau sehari-hari teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang COVID-19, yang kita bicarakan kan biasanya tentang gejala penyakit COVID-19 itu sendiri. Kemudian dan risiko terburuk itu adalah meninggal karena berbagai macam sebab. Tetapi ada satu hal yang seringkali terlupakan, bahwa ternyata tadi Kang Dede udah menyebutkan tuh, kebijakan tentang aktivitas di dalam rumah, itu ternyata kita melihat data yang ada, karena kalau teman-teman ketahui kan semenjak pandemi ini, Kementerian Kesehatan itu kan mengaktifkan 119 extension 9 ya untuk pengaduan terkait dengan COVID-19. Tetapi kemudian kita melihat ternyata pengaduan itu mulai berkembang ke arah yang sifatnya mental health, kesehatan mental. Orang gelisah, takut, kemudian stres, dan bahkan terlihat ada kecenderungan peningkatan kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga, yang kemudian mendorong kita untuk membuat ekstensi tambahan, yaitu masih 119 tapi ekstensi 8, di mana isinya lebih untuk kesehatan jiwa ya. Dan ini kasus-kasus ini begitu peningkatannya itu kelihatan sekali. Misalnya di sini saya tampilkan, kalau kita lihat data kekerasan terhadap anak Indonesia, ini pada masa pandemi ya, pada periode 2 Maret sampai 25 Maret, itu sudah ada 368 kasus yang dilaporkan. Ini yang di atas permukaan ya, belum lagi yang tidak mempunyai akses terhadap call center, kemudian juga mungkin karena terjadi di dalam rumah juga tidak diketahui, bisa jadi ini adalah fenomena gunung es. Kemudian berbagai macam pemberitaan kita ketahui juga, misalnya bagaimana seorang ibu yang baru melahirkan, dia mungkin terinfeksi pada saat kehamilan, kemudian dia melahirkan, dan akhirnya kemudian dia meninggal karena COVID, dan anaknya yang masih baru lahir, kemudian terkendala untuk mendapatkan akses layanan, dan seterusnya, dan bahkan akhirnya juga meninggalnya. Ini juga kita harus refleksi bahwa ada sesuatu yang terabaikan pada saat kita melakukan respon terhadap penanganan COVID-19. Ya, jadi kembali kemudian kita berbicara soal siapa sebetulnya yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak dan jaminan jaminan perlindungan maksudnya ya. Siapa? Apakah kemudian pemerintah saja seperti yang selama ini selalu dituntutkan oleh masyarakat, yang memang kita pahami bahwa duty barrier untuk pemenuhan hak itu kemudian tanggung jawabnya berada pada pemerintah? Maka kalau kita melihat sebetulnya tidak bisa itu dibebankan saja kepada pemerintah. Mestinya memang semua komponen bangsa itu mempunyai hak dan kewajiban. Siapa itu? Mulai dari masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa memberikan kontribusi juga, terutama masyarakat sipil ya. Dan pembelajaran selama pandemi ini kita lihat sangat signifikan bagaimana masyarakat sipil memberikan andil, memberikan kontribusi untuk juga bekerja sama dengan pemerintah, karena pemerintah tidak bisa mengatasi 100% persoalan ya, terutama pemerintah. Kalau negara itu kan mempunyai kewajiban yang paling utama adalah untuk melindungi fakir miskin. Jadi dia kelompok 20-30%, 40% kelompok yang paling tidak sejahtera. Padahal dampak ini tidak mengenal ekonomi, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur. Kemudian orang tua sendiri tentu saja juga mempunyai tanggung jawab juga untuk memastikan kelangsungan hidup anggota keluarganya dan memastikan tumbuh kembang pada anak dengan optimal. Kemudian dan anak sendiri. Ya, anak itu bukan miniatur orang dewasa. Anak juga mempunyai subjek, juga sebagai subjek mempunyai hak-hak yang juga harus dihargai. Nah, kemudian kita lihat situasi yang kita hadapi sekarang tadi dengan fokus bahwa selain
penanganan COVID-19 sendiri, maka kita melihat bahwa kejadian bencana non alam yang tidak pasti ini kapan akan berakhirnya ternyata memberikan dampak pada gangguan kesehatan, termasuk kesehatan mental, tadi saya sudah sebutkan, kemudian juga muncul kendala akses layanan kesehatan ibu dan anak, karena kemudian orang takut ke layanan kesehatan atau layanan kesehatan sendiri membatasi cara mereka memberikan layanan hanya untuk kasus-kasus emergensi. Kemudian dilakukan intervensi kebijakan yang Bapak Ibu sekalian sudah ketahui dan sudah ikuti bersama, dan bentuk program yaitu penguatan jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos, kemudian juga jaminan kesehatan nasional dan layanan kesehatan dan seterusnya. Tentu saja ada satu lagi terkait dengan sektor ekonomi dan dunia usaha. Ya, nah kemudian kenapa ini dilakukan? Karena kita juga berpikir jangka panjang. Bagaimana bahwa pemenuhan hak dan jaminan perlindungan di masa pandemi ini, kita juga harus berpikir ini untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Mulai dari mencegah terjadinya kematian ibu dari penyebab yang bisa dicegah selama masa pandemi ini, dan juga secara jangka panjangnya lagi adalah untuk pencegahan stunting. Jadi artinya apa? Kita sebagai pemerhati kesehatan anak, pemerhati perlindungan anak untuk ketahanan keluarga, maka yang kita hadapi bukan saja bagaimana mengurangi angka kematian akibat pandemi pada masa ini, tetapi juga memastikan yang bisa bertahan hidup ini mempunyai mempunyai juga kualitas hidup yang optimal di masa yang masa depan ya. Dan ini kita berbicara tentang program, tentang upaya, tentang komitmen pemerintah untuk penurunan angka kematian ibu dan pencegahan stunting, meliputi pemenuhan gizi, pengasuhan, dan lingkungan yang sehat. Tentu saja layanannya kita sudah ketahui bersama, ada 4 layanan, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, yang semuanya harus dilakukan secara holistik ya, tidak bisa satu persatu begitu. Nah, kemudian strategi untuk membangun ketahanan keluarga pada tatanan masyarakat yang aman dan produktif, kata kuncinya kan ada 2 ya Bapak Ibu sekalian, aman dan produktif. Jadi aman itu artinya ya tadi tidak sakit, kemudian tidak tertular, tidak sakit, dan mereka yang punya resiko tidak mati karena COVID-19. Tetapi itu saja tidak cukup. Karena kita juga harus produktif, tadi disampaikan, produktif artinya apa? Masih tetap harus bisa beraktivitas, mempunyai penghasilan, masih bisa melakukan aktivitas sosial dalam situasi di mana ancaman untuk tadi menjadi tertular sakit dan meninggal karena COVID itu masih ada. Ya. Sehingga kemudian adaptasi yang perlu dilakukan itu apa? Adaptasi untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Kita sudah tahu ya ada 4 hal itu, mulai dari pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan seterusnya. Nah, kunci keberhasilannya bagaimana kita bisa mempunyai kegiatan yang sinergis, kemudian mempunyai komitmen yang kuat, dan saling memberikan dukungan, atau kalau bahasanya Bapak arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo adalah gotong royong. Ya, jadi kita lihat bagaimana kita memulai tatanan pada keluarga dengan prinsip tadi saling mendukung, mengerjakan tugas bersama, begitu kan. Kemudian tidak ada lagi pekerjaan domestik dan urusan domestik yang hanya menjadi pekerjaan ibu saja, karena sekarang bapak dan ibu semuanya ada di dalam rumah kan. Jadi harus ada pembagian tugas yang bukan pembagian tugas, tetapi mengerjakan tugas bersama-sama. Kemudian juga edukasi budaya hidup sehat melalui peran ayah, ibu, dan anggota keluarga dengan tantangan pada situasi seperti ini, di mana tantangan dan juga kesempatan pada masa pandemi ini membuka wawasan kita bahwa komunikasi menggunakan teknologi informasi itu menjadi hal yang menjanjikan ya. Menjanjikan sekaligus juga menjadi tantangan juga, karena begitu banjir informasi, kalau keluarga tidak mempunyai literasi yang baik, maka proses untuk screen terhadap informasi itu tidak dilakukan. Artinya semua informasi diserap padahal tidak semuanya benar. Kemudian juga membangun pemahaman pemenuhan hak dan pemberian perlindungan pada anak, jaminan perlindungan termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk memperkuat ketahanan keluarga. Ya. Ini adalah komitmen pemerintah pusat, Bapak Ibu sekalian. Kalau dasar hukumnya mungkin saya tidak sebutkan, tetapi yang paling penting inilah yang sudah dilakukan.
hal kecil yang kita lakukan tapi sebetulnya multiplier efeknya ada. Paling tidak ada protokol kesehatan yang dibuat khusus dalam situasi pandemi ini untuk memastikan ada perlindungan khusus, perlindungan kepada anak, baik itu yang membutuhkan perlindungan khusus maupun anak yang tidak membutuhkan perlindungan khusus, dalam hal ini adalah terutama untuk disabilitas. Kemudian ada protokol layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada masa pandemi, dan kemudian juga secara dilakukan, memastikan bahwa semua protokol yang secara resmi dikeluarkan terutama oleh gugus tugas itu responsif terhadap pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Kemudian juga kita mendorong pemilahan data yang dikeluarkan oleh gugus tugas berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Kemudian ada program yang disebut dengan layanan psikologi sehat jiwa atau sejiwa, tadi saya sudah sebutkan, yaitu dengan membuka call center 119 extension 8 bekerja sama dengan Himpunan Asosiasi Psikologi, dan kemudian juga ada surat keputusan bersama 7 kementerian untuk memastikan terpenuhinya pemenuhan hak dan perlindungan pada anak dan perempuan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kita bisa berdiskusi untuk semakin meningkatkan pemahaman kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang menarik ya dan komprehensif, singkat, padat, berisi gitu ya. Ya, akhirnya saya pun bisa temu kangen dengan Bu Brian ini. Sudah lama tidak bertemu, Bu. Dulu sering bareng di Penggiat Cegah Stunting ya, Bu. Oke, teman-teman semuanya bisa, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ataupun nanti di sesi diskusi bisa raising hand. Oke, baik, masih ada satu narasumber lagi. Di sini ada Mbak Norma. Mari kita simak bersama bagaimana sudut pandang dari perempuan muda Muhammadiyah, yang tentunya para perempuan muda ini punya keluarga kecil, keluarga yang baru dibangun gitu. Bagaimana dalam menghadapi situasi pandemik ataupun kondisi hari ini menjelang new normal. Baik, saya persilahkan kepada Mbak Norma untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Rizni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya. Itu tadi sempat jelas. Gayanya sempat mati sebentar. Dr. Brian yang kami hormati, Mas Denny dan Bapak Ibu peserta diskusi pada siang hari ini. Tema yang diberikan ini sebenarnya sangat hot ya, terkait dengan bagaimana tatanan baru akan kita mulai. Dalam hal ini kita fokus pada keluarga, karena sebenarnya kalau di Nasyidul Aisyah ini pakar-pakarnya ini ada di sini Mbak Anisya Kumala ya, psikolog. Saya sebenarnya orang hukum, nanti saya ngomongnya hukum gitu, apalagi saya hukumnya hukum kesehatan ngajarnya. Ini terkait dengan bagaimana Nasyidul Aisyah sebenarnya memainkan peran yang kemudian tadi kata kunci dari Dr. Brian tadi, tidak perlu saya kunci, nanti sudah dikunci. Kuncinya itu ada kemitraan sinergis ya, karena persoalan ini tidak bisa kita selesaikan sendiri gitu, tidak ada pahlawan dalam hal melawan COVID ini kecuali kita bersinergi untuk membangun, memberikan kontribusi yang terbaik. Saya ada sedikit screen, cuma ini sebentar, cuma file saya ini sebentar. Ini apakah ini bisa dilihat? Sudah bisa dilihat screen-nya? Sudah ya? Sudah bisa dilihat? Sudah, Mbak Rizni? Ya, oke. Kami mau mulai dari konsep yang barangkali Bu Brian pun pernah mendengar persoalan ini, apalagi teman-teman Nasyidul Aisyah, dan bagi yang belum familiar dengan KMTNA, Nasyidul ini memiliki konsep keluarga muda tangguh.
Nahdlatul Aisyah atau KMTNA. Ini mengapa? Tadi barangkali ada yang menyimak ya lagu yang diperdengarkan tadi pada waktu kita sedang di waiting room, bahwa siapa sih Nahdlatul Aisyah itu? Mereka adalah tunas muda yang tak henti taklukkan tantangan zaman. Jadi pertanyaan pertama, kalau bagaimana Anda melihat COVID ini, jawabannya bagi Nahdlatul Aisyah itu tantangan. Ya tentu ini bagian dari musibah tentu. Tetapi kemudian tugas dari tunas mudanya Aisyah ini adalah kita harus menaklukkan, ya ini bagian dari yang harus kita jawab. Nah, kalau dalam ilmu epidemiologi, misalnya, oh ini virus baru, itu harus dijawab dengan kajian-kajian di sana. Nah, COVID-19 ini juga menghadapkan kita pada masyarakat yang terdampak, yang itu juga harus kita jawab. Sehingga karena dia tak henti untuk menaklukkan tantangan zaman, tugas kita adalah bagaimana kita berpikir, bertindak untuk menghadapi situasi ini, sekaligus melakukan langkah-langkah antisipatif di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya saya selalu mengembalikan persoalan ini pada nilai-nilai basic yang itu sudah ada di Nahdlatul Aisyah. Karena apa? Karena sesungguhnya nilai-nilai yang kita persiapkan itu seperti keluarga tangguh atau resilience family dan lain sebagainya, konsep-konsep seperti itu sudah menjadi kajian yang lama. Dan dengan adanya tantangan pandemi COVID-19 ini, kita diuji untuk bagaimana kita menerapkan apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita terima selama ini untuk kemudian kita lakukan action di masyarakat. Kalau kita bicara keluarga muda tangguh Nahdlatul Aisyah, maka kemudian konsep dari keluarga muda tangguh Nahdlatul Aisyah ini dimulai mengapa pilihannya adalah keluarga, karena tadi dia adalah unit masyarakat yang terkecil. Dalam konteks pembangunan, maka membangun keluarga itu, membangun ketahanan keluarga itu nanti akan melakukan upaya untuk membangun ketahanan nasional, itu jelas. Sehingga kemudian keluarga ini menjadi elemen penting untuk selalu kita perhatikan. Sayangnya beberapa masih melihat bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga itu urusan private. Ruang itu menjadi tertutup, tidak kemudian menjadi ruang yang lebih terbuka, yang lebih berinteraktif bukan antar individu tetapi antar keluarga. Dan diksi muda kita ambil karena ini mengingat bahwa Nahdlatul Aisyah adalah pada rentang usia 17 sampai 40. Beberapa orang mengatakan ini usia muda emas untuk kemudian bisa banyak berkarya. Tadi disampaikan Dr. Brian, produktif. Ini adalah masa untuk melakukan tantangan-tantangan yang produktif. Di usia tersebut mereka sedang mencari pola kehidupan, baik anggota bentuknya seperti apa, baru menikah, memiliki anak, dan masih pada tahap pertumbuhan. Muda juga menggambarkan elastisitas diri terhadap kehidupan, serta penetapan kondisi dalam berkeluarga, memantapkan karir, dan lain sebagainya. Predikat muda ini akan menjadikan gerakan yang juga kemudian nanti masif dan lebih cepat untuk berlari karena mereka adalah golongan muda. Saya kemarin waktu berdiskusi mewakili Nahdlatul Aisyah dengan beberapa pemuda di kawasan Asia Tenggara mengatakan Indonesia pernah punya tantangan karena muncul tagar kaum rebahan, generasi rebahan. Saya menolak keras seperti itu gitu ya. Itu sangat tidak produktif. Kaum rebahan, generasi rebahan. Stay at home it means we need to more productive gitu. Jadi kita tidak kemudian di rumah dan we did nothing, tetapi kita harus melakukan perubahan-perubahan yang itu lebih produktif, yang lebih inovatif dengan jangkauan yang bisa tetap berdampak luas meskipun kita berada dalam situasi yang terbatas. Dalam hal ini kita harus ada tinggal di rumah. Jadi generasi rebahan itu tidak bermakna demikian bahwa kemudian COVID ini menciptakan generasi rebahan. Kalau Anda ingin membantu menyelamatkan, cukup Anda dengan rebahan, tidak. Tetapi yang kita perlukan adalah justru generasi yang lebih inovatif dan lebih kreatif. Dalam situasi mereka harus melakukan pembatasan sosial berskala besar, dan dalam situasi bahwa mereka memiliki keterbatasan untuk berinteraksi secara fisik, secara langsung. Jadi memunculkan tagar ataupun itu juga sudah merupakan tantangan tersendiri untuk kita memberikan respon atas bagaimana orang menarasikan apa yang terjadi. Nah, semoga narasi positif ini juga akan mengalirkan energi positif kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau narasinya saja sesuatu yang sudah kurang positif, maka nanti cenderung akan menghasilkan aksi-aksi yang kurang positif juga seperti itu. Kemudian tangguh. Nah, tangguh ini bukan hanya sebatas kuat,
dan tahan terhadap ujian maupun cobaan, tetapi tangguh juga kemampuan untuk istiqomah atau dalam bahasa lain adalah konsisten dalam dinamika yang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa tantangan kemarin masyarakat masih bisa bicara mengenai Industrial Revolution 4.0 dan lain sebagainya, tetapi kemudian kita sudah berada pada tantangan dunia ini sudah sudah dikuasai digital yang kita sudah tidak perlu lagi bagaimana Indonesia menghadapi, sudah harus dihadapi ya. Kita lihat bahwa seusia ibu kita, orang tua kita tiba-tiba harus melakukan aktivitasnya melalui Zoom dan lain sebagainya yang dulu we don't even think about. Tetapi sekarang itu sudah berada di depan kita. Dan kita juga tahu bahwa kenapa tangguh ini menjadi penting tanpa ada suatu dampak dari pandemik itu pun keluarga muda itu juga rentan dengan adanya perceraian ya. Kita tahu bahwa angka perceraian di usia muda juga semakin meningkat. Hal ini karena itu tadi ketangguhan dalam keluarga itu menjadi isu yang luar biasa diperbincangkan. Nah, kemudian datang COVID-19 ini yang itu memunculkan tantangan tersendiri terhadap ketangguhan sebuah keluarga. Di mana tagline dari Nasyatul Aisyah sebelumnya adalah ramah perempuan dan anak. Maka sekarang kita pada keluarga muda tangguh. Nah, bagaimana konsep dari keluarga muda tangguh Nasyatul Aisyah ini adalah keluarga muda yang memiliki sebuah relasi yang harmonis antara anggota keluarga. Jadi titik tekan harmonis ini nanti akan menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Denny dan Dr. Brian tadi. Tidak mungkin ada relasi yang harmonis manakala di antara para pihak tidak mengandalkan relasi yang setara. Misalnya dalam relasi ayah dan ibu, dalam menopang pola pengasuhan. Relasi harmonis juga merupakan tafsir dari nir kekerasan atau tanpa kekerasan. Selain relasi yang harmonis juga menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Nah, peran itu adalah dalam aspek agama, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam untuk mencapai keluarga ideal sebagai pilar bagi bangsa yang berkemajuan. Ini kalau dalam konteks teks-teks Muhammadiyah dinyatakan bahwa berkemajuan itu levelnya lebih baik, unggul, utama, maka kemudian konteks membawa keluarga ini ya memang harus lebih baik. Itu batas minimal. Akan naik derajat lagi menjadi unggul, akan naik derajat lagi menjadi yang utama. Itu konsep berkemajuan. Maka dalam konsep keluarga muda tangguh Nasyatul Aisyah, bangsa yang berkemajuan itu juga menjadi ukuran. Keluarga-keluarga ini nanti akan menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik di antara bangsa-bangsa yang lain. Menjadi bangsa yang lebih unggul, entah itu daya saingnya, teknologinya, dan kemudian yang terakhir adalah menjadi bangsa yang utama. Tentu visi jangka panjang ini harus tadi dimulai dari struktur masyarakat yang dalam hal ini adalah keluarga. Nah, kalau kita bandingkan dengan konsep ketahanan keluarga yang ada di pemerintah ini adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non-fisik untuk mengelola masalah yang dihadapi, mencapai tujuan yaitu keluarga yang berkualitas dan tangguh sebagai pondasi mewujudkan ketahanan nasional. Secara konsep keluarga muda tangguh Nasyatul Aisyah adalah ketahanan keluarga yang selama ini juga didengung-dengungkan oleh pemerintah. Tapi kemudian di Nasyatul Aisyah itu bangsa yang berkemajuan itu selain persoalan ketahanan, itu juga persoalan bagaimana kita mengupayakan daya saing ke depan. Tentu kita tidak bisa bicara daya saing tanpa kita bicara mengenai kualitas. Karena secara kuantitas, bangsa kita ini sudah sangat unggul secara kuantitas. Tetapi kualitas sebagai bagian dari ukuran daya saing itu menjadi problem yang harus kita pecahkan secara bersama. Nah, kemudian kita kembali dari konsep keluarga muda tangguh Nasyatul Aisyah. Ada 10 pilar di sana. Yang pertama adalah kokoh akidah dan akhlakul karimah. Kokohnya akidah ini kita lihat dalam masa pandemi akan tampak bagaimana kita memandang pandemi ini. Ada yang memandang bahwa ya sudahlah seperti ini saja, kita pasrah. Nah, dan kemudian kita juga tidak perlu melakukan apapun. Tetapi kokohnya akidah ini mengajarkan kepada kita bahwa situasi seperti ini adalah cara untuk membuat manusia itu lebih menempatkan derajat kemanusiaannya. Sebagai manusia makhluk yang berpikir, kemudian dia harus melakukan hal-hal yang antisipatif atas situasi ini. Ini dimulai dari akidah yang kokoh. Kan akidah yang kokoh ini kemudian menjadi pilar untuk mengembangkan keluarga yang tangguh pada taraf selanjutnya. Kemudian akhlakul karimah. Ya, ada beberapa hal-hal negatif yang terjadi kemarin
kita melihat ada akhlak pribadi dan kemudian itu berdampak juga pada masyarakat, bagaimana memandang orang yang positif terkena COVID-19, ada yang dikucilkan dan sebagainya. Itu persoalan akhlak, bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, konsep kesehatan jasmani dan rohani sebagai pilar keluarga muda tangguh Nahdlatul Aisyah itu mengajarkan kita untuk membiasakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, yang sebenarnya mengenai cuci tangan dan lain sebagainya itu selalu diajarkan. Kemudian bagaimana kita menghindarkan diri resiko orang lain dari apa yang sedang kita alami. Misalnya kita menggunakan masker kemarin dikala kita sakit. Ini kan tradisi yang seperti ini yang kemudian harus selalu kita budayakan. Yang ketiga adalah kemandirian. Kemandirian menjadi salah satu parameter ketika keluarga itu kemudian mampu berdiri, menopang dirinya sendiri dalam situasi dinamis seperti apapun. Nah, kita melihat ada hal-hal yang positif juga selama COVID-19 ini, selama pandemi, ada beberapa keluarga yang mampu membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi dengan cara memunculkan inovasi-inovasi baru, misalnya mengembangkan hobi menjadi sumber penghasilan baru, belajar hal-hal baru untuk kemudian menjadi sumber penghasilan baru, memulai hal-hal yang baru sama sekali untuk kemudian mengambil resiko bisnis karena bisnis yang biasa dijalankan sudah tidak bisa lagi berjalan. Nah, ini adalah hal-hal positif yang ada dalam situasi ini. Kemudian yang keempat adalah keadilan dan semangat al-ma'un. Keadilan di dalam keluarga itu juga perlu dibangun dan ditanamkan sejak mereka masih kecil. Dan semangat al-ma'un, semangat untuk membantu kaum mustad'afin, orang yang lemah dan terlemahkan secara struktur, itu menjadi spirit yang ditanamkan di dalam keluarga muda tangguh Nahdlatul Aisyah. Yang kelima adalah misi perdamaian. Nah, kalau dalam kaitan dengan COVID-19 ini, maka misi perdamaian ini hendaklah kemudian dimaknai bahwa untuk menciptakan masyarakat yang damai, itu masyarakat juga harus berdamai dengan aturan-aturan tatanan yang ada. Karena apa? Karena konflik akan muncul ketika masyarakat sendiri tidak mau berdamai. Situasinya berbeda, tatanannya harus berbeda, harus adaptasi, itu kuncinya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Dr. Brian dan Mas Denny mengenai bagaimana kita harus melakukan adaptasi. Yang keenam adalah prinsip demokrasi. Tantangan yang dihadapi dalam masa COVID-19 kemarin dan sampai saat ini, bahwa keluarga muda ini harus mengembangkan sikap demokratis ya. Ini tentu tidak mudah karena perbedaan pendapat itu juga nanti bisa memicu terjadinya pertikaian di dalam keluarga. Tetapi kita harus membiasakan. Ada hal-hal yang berbeda yang kemudian harus didiskusikan gitu. Yang ketujuh adalah anti kekerasan. Kita tahu kemarin sempat naik angka kekerasan domestik karena tekanan ekonomi yang kemudian beberapa keluarga sempat melampiaskan tekanan ekonomi itu dalam bentuk kekerasan. Kemudian yang kedelapan adalah kesetaraan akses, ya, kesetaraan akses untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Yang kesembilan adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan juga kita bisa mengamati bahwa selama pandemi COVID ini teman-teman Nahdlatul Aisyah lebih banyak juga untuk kembali melakukan gerakan menanam, gerakan berbagi dan lain sebagainya, gerakan untuk kemudian lebih ramah terhadap lingkungan, gerakan kembali ke alam untuk menjaga imunitas, kesehatan dan lain-lain. Itu hal-hal positif yang kita bisa lihat. Dan yang sebelum adalah tanggap bencana. Persoalan bencana ini memang kita barangkali selama ini banyak dihadapkan pada bencana yang tampak nyata, misalnya ada gunung meletus dan lain sebagainya. Tetapi COVID-19 ini mengajarkan kita bahwa ada bencana yang tidak tampaknya mata dan dampaknya bisa menjadi sangat luar biasa. Sehingga kemudian disinilah Nahdlatul Aisyah kembali mengokohkan dirinya untuk menjadi organisasi pembelajar, menjadi pribadi pembelajar, dan menjadi masyarakat pembelajar untuk mempercepat atau melakukan akselerasi untuk adaptasi. Bagaimana kemudian fungsi keluarga? Fungsi keluarga di sini yang mengembalikan pada fungsi agama tadi. Penanaman nilai-nilai agama yang benar, kemudian ada fungsi sosial. Kita tahu tadi yang disampaikan Dr. Brian juga, kita bermasalah kemarin ketika PSBB. Social safety net kita, jaring pengaman sosial kita ini bermasalah. Maka kemudian ketika di keluarga ditanamkan nilai-nilai sosial, maka konsep ta'awun, berbagi itu menjadi hal yang ringan.
tidak harus digerakkan oleh peraturan apapun legal formalnya oleh pemerintah, tetapi ta'awun itu terjadi simultan dan spontan tanpa perlu kalaupun di Muhammadiyah kemudian diorganisir, itu sebenarnya inisiatif-inisiatif itu muncul dari bawah. Yang ketiga adalah fungsi untuk melakukan cinta kasih, fungsi proteksi tadi, perlindungan tadi, karena di dalam keluarga perempuan dan anak serta usia lanjut itu adalah kelompok rentan yang ada di masyarakat, sekaligus mereka adalah kelompok rentan di dalam keluarga. Yang kelima adalah fungsi ekonomi, yang keenam pendidikan, ada pelestarian lingkungan hidup, dan kemudian fungsi reproduksi. Kita kemarin ada bermasalah juga dengan isu bahwa sebagian orang ada yang melakukan kekerasan yang itu berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan di masa pandemi. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian juga menjadi perhatian kita. Ini tadi sudah. Nah, dampak pandemi bagi keluarga tadi secara positif ada kelekatan, tapi juga ada kekerasan. Ada perbaikan relasi karena saling mendekat, tetapi juga cenderung rawan konflik. Ada sumber-sumber ekonomi baru, tetapi krisis ekonomi juga berdampak pada krisis lain. Ada juga perubahan paradigma beragama. Selama ini ketika kita diatur pertama kali mengenai bagaimana beribadah dalam masa PSBB, sempat terjadi goncangan, tapi kemudian masyarakat beradaptasi. Tapi sayangnya juga masih ada yang merasa itu beban, tidak menjalankan ritual keagamaan seperti biasa, seperti di masa sebelum pandemi. Nah, kemudian ini hal-hal yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Aisyah, ini diamnya sengaja di apostrof, karena kemudian ini panduan-panduan seperti ini yang kemudian perlu untuk kemudian kita tindak lanjuti, gerakan perempuan menanam dan lain sebagainya. Ada perlindungan ibu hamil dan menyusui, ibu hamil tetap sehat, kemudian bagaimana mengelola pendidikan, hal-hal yang seperti ini yang kemudian harus Bagaimana dengan tatanan hidup COVID-19 di keluarga di keluarga nanti? Maka kita akan menjadikan kekuatan ini adalah kalau kita akan beradaptasi dengan baik pada tatanan kehidupan yang baru, maka akan menguatkan kembali tiang perekonomian dan masyarakat akan lebih efisien dan kebiasaan ta'awun akan lebih masif. Tetapi kelemahannya adalah kita tetap memiliki kerentanan dengan masalah kesehatan dan keselamatan, terutama pada usia lanjut dan anak-anak. Selain itu, ada juga tantangan internal. Misalnya tadi yang disampaikan, pembagian pola pengasuhan, pola komunikasi, dan pola proteksi terhadap anak dari berbagai pengaruh digital, itu mesti menjadi concern tersendiri. Yang jelas bahwa tantangan eksternalnya adalah gelombang kedua pandemi bisa saja muncul kapanpun, yang ini harus kita antisipasi dengan sebaik mungkin. Jadi maka peluang kita adalah satu, menemukan pola percepatan adaptasi. Maka masing-masing keluarga harus memiliki pola-pola percepatan itu, harus melakukan konsolidasi internal di keluarga, kemudian meneruskan hal-hal positif pembelajaran selama pandemik untuk menjadi keluarga pembelajar, kemudian melanjutkan gaya hidup yang lebih sehat, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan kondusif, serta kemudian tadi kuncinya adalah kita berkolaborasi. Dalam hal ini adalah antar keluarga itu saling melakukan social safety net yang kemudian itu akan berdampak pada ekonomi dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, semoga bisa menjadi pemantik untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Norma, pemaparan yang menarik ya. Intinya adalah sebagai keluarga muda, perempuan muda, kita harus selalu tanggap dan siap menghadapi berbagai tantangan, terlebih pada kondisi hari ini yang di masa pandemik gitu ya. Kita harus bisa beramah-ramah dengan situasi yang ada dan tentunya selalu produktif ya. Semoga konsep keluarga muda tangguh Nahdlatul Aisyah ini menjadi warna bagi masyarakat Indonesia dan kami kader-kadernya menjadi duta-duta keluarga tangguh gitu ya. Baik teman-teman, pemaparan dari 3 narasumber sudah kita simak bersama, pemaparannya luar biasa. Dan sebelum masuk ke beberapa pertanyaan untuk ditanggapi oleh para narasumber, ada titipan salam dari senior kami untuk Bu Brian, dari Ibunda Rahmawati Hussein. Beliau ternyata bergabung bersama kita di live FB, Bu. Beliau titip salam untuk Bu Brian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik, kita lanjutkan. Sudah masuk beberapa pertanyaan di chat
kita ini di ruang chat. Pertama, kata apresiasi bagi ketiga narasumber bahwasanya materi yang disampaikan cukup menarik. Kemudian pertanyaan ini, strategi penguatan ini menurut ini nggak ada namanya, adanya galaksi. Menurut pengamatan saya, banyak sudah dijalankan oleh semua keluarga dan negara tentunya. Tetapi yang sangat miris menurut saya keluarga menengah ke bawah yang sangat sulit untuk menjalankan penguatan ini. Jadi bagaimana menurut para narasumber ini, bagaimana pemerintah berupaya untuk masyarakat menengah ke bawah agar hidupnya lebih baik seperti kita ini gitu. Mungkin ini lebih pada ditujukan kepada Bu Brian ya, untuk mengatasi bagaimana menguatkan keluarga yang berada di taraf keluarga atau masyarakat menengah ke bawah. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, ini sebenarnya tantangan yang luar biasa ya. Tapi kalau kita berbicara tentang masyarakat di golongan bawah, tadi saya sudah sampaikan bahwa justru gini, salah satu keunikan, salah satu yang membedakan negara kita dengan negara yang lain dan kemudian menyebabkan tantangan yang kita hadapi itu lebih besar adalah jumlah penduduk. Penduduk kita yang besar, kemudian terpencar-pencar, dengan 500 lebih kabupaten kota, kepulauan, berbeda bahasa dan segala macam, ini yang tidak ditemukan di negara yang lain. Dengan jumlah yang besar seperti ini, hampir tidak mungkin kalau respon terhadap penanganan COVID-19 ini semuanya dibebankan kepada pemerintah, walaupun undang-undang, kalau kita merujuk pada undang-undang kekarantinaan kesehatan mengatakan demikian. Konsekuensi dari undang-undang kekarantinaan kesehatan itu tanggung jawab pemerintah sepenuhnya untuk memastikan bahwa anggota keluarga yang terdampak akibat diberlakukannya satu dari 4 pilihan intervensi di dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan, dalam hal ini kita pilih PSBB. Begitu ya, tetapi lagi-lagi tadi karena jumlah penduduk kita yang besar itu tidak mungkin kita lakukan semua. Oleh karena itu ada prioritas. Kita melihat pada Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara itu harus menjamin orang miskin, maka bantuan ada tiga strategi yang dijalankan oleh pemerintah, maka fokusnya ini adalah untuk mereka yang berada pada status ekonomi yang paling rendah. Ya, jadi utamanya itu pada 10% kuintil pertama, 20% yang paling rendah. Kemudian karena kita ketahui bahwa dari pada situasi pandemi ini, kemudian pada saat diberlakukan bekerja di rumah, kemudian stay at home dan seterusnya yang berdampak pada penurunan aktivitas usaha, aktivitas ekonomi di luar, dan kemudian tadi ingat Kang Deddy tadi sampaikan kemudian kan sektor informal ya, kegiatan ekonomi informal itu kan juga terganggu. Sementara di sisi lain banyak dari warga negara kita itu yang hidupnya berdasarkan dari penghasilan harian, berdasarkan dari aktivitas ekonomi yang sifatnya informal, maka mereka itu akan terdampak. Kalau melihat datanya, Bapak Ibu sekalian, angka PHK kita tuh makin tinggi selama pandemi ini. Jadi yang dikhawatirkan oleh masyarakat kita itu sekarang bukan hanya takut mati karena COVID-nya, tapi juga takut nggak bisa makan, takut nggak punya uang karena tidak ada penghasilan, dan ketakutan ini sedemikian besarnya, sehingga benar waktu WHO mengatakan bahwa ancaman yang dihadapi pada masa pandemi itu bukan karena virusnya sendiri, tetapi karena ketakutannya. Ya, itu ternyata benar, dan makin kesini itu semakin terasa. Sehingga kembali lagi ke pertanyaan tadi yang disampaikan, kalau ditanya respon pemerintah untuk kelompok terbawah apa, ya justru itu yang menjadi perhatian kita. Gitu. Makanya tadi kan 20% karena ditambah dengan asumsi terjadi PHK dan segala macam, ditambahlah itu alokasinya menjadi sekitar mencakup 30% penduduk dengan kondisi ekonomi yang terbawah.
Tetapi itu juga Bapak Ibu sekalian kalau diperhatikan besarannya juga nggak bisa kemudian menghidupi 3 bulan, 4 bulan ini selama pandemi terus-menerus ya. Kita lihat aja besaran dari dana bantuan langsung tunai, itu cuma 6.000 per kakak per bulan, dan itu nanti 3 bulan kedua itu udah turun tinggal setengahnya, tinggal 300.000. Itu nggak ada artinya sebetulnya uang segitu ya. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Nanti dengan dana desa juga terjadi realokasi dan refocusing yang tadinya bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan nih Mbak Risni ya. Dengan stunting kan kita berjuang supaya penggunaan dana desa untuk program cegah stunting ini pada masa pandemi ini sampai Desember semuanya dananya dialihkan menjadi bentuk bantuan langsung tunai desa. Itu respon yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi lagi-lagi catatannya adalah itu tidak cukup, sehingga memang sekarang dengan semangat gotong royong ini juga didorong untuk aktor-aktor pembangunan yang lain untuk secara aktif juga membantu, dan itu tampak ya, tanpa disuruh. Tadi menarik tuh yang disampaikan tadi bahwa saya percaya ya dari NA juga, NA, Muhammadiyah dan beberapa ormas yang lain juga melakukan penggalangan dana, fundraising, crowdfunding gitu kan, dan itu luar biasa. Kita tuh tinggi banget ya nilai kedermawanan ya, indeks kedermawanan Indonesia itu tinggi sekali ya. Gitu. Begitu mungkin Mbak Risni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Kita ke penanya kedua, Bu. Ini masih Ibu Brian. Karena memang Ibu sulit ditemui, sehingga teman-teman kayaknya magnetnya banyak ke Bu Brian ini. Tapi nanti buat Kang Denny dan Mbak Norma pun masih ada pertanyaan yang lain. Ini dari Mbak Nurlia Paramita. Beliau bertanya, bagaimana strategi efektif pemerintah dalam memastikan masyarakat menjalankan protokol kesehatan dengan ketat? Karena jika diperhatikan, dari informasi di media sosial dan televisi, pemerintah hanya dapat menyerukan. Pada masa new normal ini, kelihatannya memang kita cenderung pada masa normal seperti biasa. Padahal saat ini justru kita sedang mewaspadai gelombang kedua. Mohon masukan dari Ibu, terutama dalam peran Nasiah sebagai ibu muda yang bersentuhan langsung dan berinteraksi di masyarakat dalam keseharian, baik harus ke pasar, ke ruang publik, dan berinteraksi dengan kegiatan sosial warga lainnya. Seperti itu Ibu, mangga ditanggapi. Iya, kata kuncinya adalah aman produktif. Jadi bagaimana produktivitas itu tetap dilakukan. Tadi yang saya sudah sampaikan di awal tadi ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi itu besar sekali, terutama terkait dengan tantangan sosial dan ekonomi. Dan dengan memahami juga bahwa kita nggak tahu nih, pandemi ini kapan selesainya kita nggak tahu. Ya. Yang awalnya kita prediksi hanya 2 minggu, bergerak 3 bulan, kemudian mungkin nanti sampai Desember, bisa jadi tahun depan itu kita masih menghadapi tantangan ini. Sehingga artinya ya tadi situasi ini bagaimanapun juga harus kita hadapi. Jadi produktivitas itu harus dijaga. Tetapi karena ancamannya masih ada, kan harus aman, ya. Jadi produktivitasnya kita kejar, tetapi produktivitas itu harus tetap aman. Aman apa? Aman agar kita tidak tertular, kita tidak sakit, kita tidak mati. Siapa yang beresiko untuk mati adalah mereka yang kelompok yang paling rentan. Ya, ada 3 kelompok paling rentan itu mereka yang usianya di atas, terutama usianya di atas 60 tahun. Tapi unik untuk Indonesia, itu umur 50 itu resikonya ternyata sudah tinggi di kita. Mungkin karena komorbid kita, perilaku kita itu luar biasa buruknya ya. Kemudian yang kedua, ya karena hipertensi kita tinggi, diabetes kita tinggi, obesitas juga double burden-nya, kita bukan hanya kurang gizi loh, tetapi kita juga overweight-nya juga tinggi juga gitu kan ya. Jadi itu yang kita hadapi sekarang. Kemudian komorbid tadi lagi-lagi, kemudian dan yang terakhir adalah mereka yang dalam kondisi di mana mendapatkan pengobatan yang menyebabkan imunitas tubuhnya menurun atau penyakit dengan imunitas menurun. Nah, ini situasinya seperti itu. Nah, kemudian sehingga teman-teman sekalian, konsep itu yang harus dipahami oleh kita bersama. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa kita mulai menjalani kehidupan yang produktif dengan kata kunci kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, tetapi tantangannya masih ada, artinya nggak bisa normal-normal banget kan?
Itu yang kemudian kita pahami sebagai new normal. Jadi kehidupan sosial dijalankan, kehidupan ekonomi dijalankan, tetapi karena tantangan terinfeksi itu masih ada, maka ada 4 koridor tadi yang harus dilakukan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Tetapi untuk melakukan ini, teman-teman, itu kan pendekatannya individu. Pada saat kita berbicara kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, maka ada tanggung jawab yang lain yang harus bisa dipenuhi oleh pengelola, oleh institusi pengelola area-area publik, fasilitas publik, apakah itu kantor, pabrik, kemudian mal, misalnya pasar, untuk memastikan bahwa tadi perilaku tadi masih bisa dijaga begitu. Jadi ada screening untuk menemukan orang sakit misalnya, atau bagaimana mengawasi orang yang masuk. Kalau ternyata ada yang positif masuk, mudah untuk dilacak, itu harus dikembangkan sistemnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya juga adalah melakukan disinfeksi benda-benda, area-area yang potensial untuk disentuh itu tinggi ya, karena ini juga menjadi pusat penularan. Nah, ini semua yang disebut sebagai prakondisi. Jadi sebelum new normal berlaku, sebetulnya prakondisi itu harus dilakukan. Nah, ini yang sering kali lupa gitu. Jadi satu orang, ini saking orang itu lelah ya, karena sudah 3 bulan di rumah, begitu dengar, oh mallnya buka, itu dia lupa sama pikirannya itu udah baik-baik saja gitu. Jadi euforia. Saya beberapa orang, saya mendapatkan banyak sekali kesan, terutama anak muda ini kalau ditanya begitu, ini sudah mulai aktivitas sudah mulai bisa dibuka, apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan itu adalah misalnya mau ke kafe, mau ngerumpi. Loh, kan tujuannya bukan itu, untuk produktif loh. Kegiatan sosial dilakukan untuk mendukung produktivitas. Jadi kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip tidak terlalu berguna dan bisa dilakukan di rumah, kenapa harus dilakukan di luar? Nah, ini buat saya refleksi ya. Maaf. Buat saya refleksi. Artinya pesan komunikasi kepada publik belum sepenuhnya bisa difahami. Gitu. Terus yang kedua adalah tadi bahwa untuk mencapai kondisi itu ada masa persiapan yang diperlukan untuk instansi untuk menyiapkan, melengkapi, menyesuaikan setting ruangannya, ada kelengkapan yang harus disediakan. Contohnya saja nih, beberapa mall di Jakarta supaya tidak disentuh, dia mulai mengubah bagaimana membuka pintu dengan menggunakan kaki instead of menggunakan tangan begitu ya. Kemudian itu ada modifikasi yang dilakukan. Begitu mudah-mudahan bisa menjawab curiosity-nya ya. Mungkin tidak memuaskan kalau harapannya adalah bagaimana supaya penegakan hukum dilakukan. Perundang-undang itu dimungkinkan, tetapi itu bukan pilihan yang kita lakukan. Kita tidak mau membuat orang patuh karena ada sanksi atau takut karena ada konsekuensi hukum di baliknya, walaupun secara undang-undang itu dimungkinkan. Tetapi yang mau kita lakukan adalah bagaimana membuat orang mengerti bahwa ini dilakukan karena memang perlu untuk melindungi diri setiap individu yang ada di Indonesia. Begitu Mbak Risni. Oke, terima kasih Ibu. Ya, pemerintah berusaha tidak terlalu banyak memberikan tekanan pada masyarakat gitu ya. Kalau masyarakat tertekan, imun menurun malah kena COVID nanti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, halo Bu Brian, sepertinya agak gangguan ini. Ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Rosmanida dan Mbak Rosi. Ini pertanyaannya mirip ya, hampir satu subjek. Dalam artian di masa COVID ini katanya anak banyak di rumah, kemudian terfokus pada Android. Nah, bagaimana cara mengatasi atau kita sebagai orang tua untuk menghadapi anak yang lebih banyak berkutat dengan Android dan HP, sementara alasan anak karena bosan dan jenuh di rumah. Kemudian yang kedua dari Mbak Rosi itu dengan di rumah belajar jarak jauh memerlukan internet, tentu perlu kuota, perlu biaya. Nah, bagaimana ini pemenuhan kebutuhan itu bagi keluarga yang kurang mampu? Saya rasa bisa ditanggapi oleh ketiga narasumber. Bisa dimulai dari Mas Denny atau Mbak Norma. Sepertinya Bu Brian sedang terganggu jaringannya. Silakan Mas Denny dan Mbak Norma.
siapa dulu, Mbak Norma dulu apa saya dulu? Boleh Kang Denny dulu, silakan. Ya, ini Dr. Brian sudah nggak ada ya. Iya, kayaknya jaringannya jadi keluar. Mungkin tadi saya mengomentari yang pertama dari segi kebijakan dulu pemerintah, mungkin tapi ini Bu Dr. Brian. Maksudnya kalau dilihat dari segi kebijakan, kelihatannya pemerintah mungkin kalau dari alokasi itu tidak melihat faktor non teknis atau faktor kesmas gitu ya, itu sebagai sebuah strategi yang harus diprioritaskan, termasuk juga untuk membangun ketahanan keluarga menghadapi COVID ini. Mungkin kita lihat dalam pelaksanaan PSBB itu masih banyak masyarakat yang belum patuh atau yang belum mengerti pentingnya melakukan prevention behavior seperti yang disampaikan tadi, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk beberapa pertanyaan ini saya kira ini adalah the point of no return istilahnya ya. Ini kemungkinan kita tidak akan bisa balik lagi ke norma yang lama. Artinya tadi seperti tren ataupun menggunakan media online untuk pertemuan-pertemuan, termasuk juga tadi keluhan soal internet ya, anak, terus home learning atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Saya kira ini bukan darurat lagi, ini adalah masa depan yang harus sama-sama kita hadapi dan siapkan persiapan kita untuk menghadapi hal itu. Memang secara struktural, secara infrastruktur kita nggak siap. Misalkan Indonesia itu kalau dari segi pengguna mobile phone ya, HP itu lebih tinggi, dan juga penggunaan screen time ya, penggunaan internet, HP ya terutama, itu lebih tinggi daripada Amerika. Screen time Indonesia itu 4 jam per kapita. Dibanding Amerika itu mungkin cuma 3 jam atau 2 jam. Artinya memang sebetulnya kita itu kalau dari segi pembelajaran online relatif kalau dibagi rata-rata per kapita itu kita sudah siap gitu. Mungkin teman-teman di sini NA bikin webinar berapa kali, ya relatively gitu untuk milenial gitu ya, under 40 itu tidak ada kendala gitu. Sebetulnya kita bisa catch up, kita bisa masuk ke ranah itu. Yang menjadi masalah adalah ketimpangan, inequality itu strukturnya. Misalkan mungkin teman-teman yang ada di Jawa dengan yang di non Jawa itu menjadi masalah gitu ya. Ketika pembelajaran jarak jauh sebetulnya yang muncul di situ gitu ya, kesiapan infrastruktur ataupun kesiapan masyarakat. Kalau dari segi kultur sih saya kira pembelajaran jarak jauh pakai HP, Android dan yang lain-lain itu kita bisa masuk ke situ karena banyak generasi kita yang bisa masuk ke situ. Nah, itu juga dengan beberapa ini mungkin saya nggak langsung secara spesifik ke pertanyaan-pertanyaan salah satu yang lain. Nah, mungkin yang perlu ditekankan adalah mendorong pemerintah untuk fokus ke hal-hal seperti itu. Jadi mungkin NA juga kalau secara organisasi ya sekarang advokasinya bukan hanya sekedar kita membantu edukasi, tapi juga melakukan advokasi anggaran pemerintah untuk bisa mempersiapkan struktur sosialnya itu supaya siap dengan norma baru ini gitu, norma baru hal-hal yang semua itu. Nah kalau kasus satu persatu saya kira ya yang bisa kita lakukan adalah berubah mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tadi misalkan pembagian peran di dalam keluarga, komunikasi, kesetaraan, saya kira ini juga penting ya untuk NA itu budaya patriarkis antara laki-laki, hubungan laki-laki dan perempuan. Saya kira mungkin kayak saudara perjuangan nih pemuda Muhammadiyah yang lain-lain kita perlu dorong juga supaya program-program untuk mendukung keluarga, ketahanan keluarga, kayak dulu misalkan ada program Ayah Hebat dan yang lain-lain itu perlu didorong karena pada akhirnya itu ini struktur sosial yang baru ini yang akan kita hadapi bersama-sama, bahwa artinya pembelajaran di rumah, kerja kebanyakan akan di rumah, dan artinya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan di rumah pun itu akan menjadi sebuah revolusi tersendiri gitu secara sosial. Dan tentunya ya NA atau kelompok
perempuan itu berkepentingan untuk menyambut hal-hal seperti ini, baik mendorong perubahan secara kultur, norma di masyarakat ataupun secara kebijakan di pemerintah ataupun di kebijakan-kebijakan secara umum. Mungkin itu saja saya komentar secara umum saja, dan terima kasih. Ya, terima kasih Kang Denny. Selanjutnya Mbak Norma, selain tadi pertanyaan seputar anak dengan Android, pembelajaran perlu internet, ada satu hal yang mungkin ini sangat melekat dengan ibu-ibu muda yang masih punya anak kecil, tetapi kemudian kita sudah dituntut harus bekerja juga gitu, keduanya baik istri ataupun suami, sehingga terpaksa menitipkan anak ke orang lain yang belum tentu protokolnya seperti apa gitu. Mangga untuk ditanggapi Mbak Norma. Terima kasih pertanyaannya. Saya menjawab yang anak dengan Android lebih dahulu. Sebenarnya tanpa kemarin ada pandemi pun, situasi kita itu yang harus disadari adalah mereka itu lahir sebagai digital native. Ketika kita memahami bahwa mereka lahir sebagai digital native, itu kita tidak bisa kemudian sepenuhnya melarang mereka tanpa kemudian melakukan upaya-upaya alternatif. Maka di masa pandemi ini kita bisa juga secara kreatif, tadi saya mengatakan percepatan adaptasi. Saya mati-matian melakukan percepatan adaptasi karena masih memiliki balita juga ya, yang kemudian misalnya saya menyampaikan kalau nanti mau membersihkan mobil, jelas tempat cuci mobil tutup. Nah sekarang ajak anak kita membersihkan mobil dari hal-hal yang dia bisa melakukan itu. Ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan pemahaman mengenai pola pertumbuhan balita. Bahwa pada usia ini mereka itu harus dirangsang baik motorik halus maupun motorik kasarnya untuk melakukan hal-hal pembelajaran. Nah yang seperti ini memang pada akhirnya akan menyita waktu dan pikiran kita untuk menemukan ide-ide baru setiap hari. Jadi setiap malam sebelum tidur itu saya berpikir pembelajaran apa ya yang akan saya berikan ketika besok saya harus sibuk dengan aktivitas karena saya sudah memulai bekerja di kantor. Tetapi bagi Nasihatul Aisyah ini tidak hal yang baru, lagi saya katakan. Karena Nasihat pernah memiliki yang namanya jam bermain anak. Masih ingat ya waktu itu teman-teman Nasihat yang menyimak ini pasti ingat bahwa ada periode milad yang keberapa kemarin kita melaunching yang namanya jam belajar anak. Mengapa ini jam bermain anak? Jam bermain anak. Mengapa ini penting? Ya ini penting bagi kemudian tumbuh kembang mereka ini tidak lagi bergantung pada Android, tidak lagi bergantung pada handphone yang layarnya lama-kelamaan juga akan berdampak. Nah maka upaya alternatif memang harus dijawab. Secara praktis kita harus punya jawaban untuk itu. Karena memang tuntutan di dalam pola pengasuhan itu kita punya cita-cita ideal, tapi sampai menurunkan cita-cita ideal itu pada ranah yang sangat praktis. Saya misalnya tahu bahwa sendok itu mungkin saya kadang menjadikan sendok itu sebagai arena untuk dia belajar dan sebagainya. Ada konsekuensi bahwa mungkin rumah kita berantakan, tidak nyaman dan sebagainya, tetapi kita harus memahami bahwa anak-anak itu perlu ruang yang lebih leluasa dalam situasi seperti ini. Termasuk bagaimana ketika kita perempuan bekerja yang harus menyerahkan dia kepada orang lain. Yang pertama adalah pastikan kita tidak beban dengan hal itu. Nah ini yang mungkin tidak mudah. Beberapa perempuan secara psikologis masih merasa beban atau masih merasa bersalah bahwa ketika dia tidak bisa mendampingi sepenuhnya anaknya terutama di jam 8 sampai 4 sore, itu adalah kesalahan dia sebagai perempuan. Ini harus kita benarkan persepsi ini. Bahwa tugas kita itu adalah memberikan pengasuhan kepada kita. Manakala memang situasi pekerjaan tidak memungkinkan kita melakukan pengasuhan secara langsung, yang menjadi peran pokok adalah memastikan dia berada dalam pola pengasuhan yang benar. Maka tadi protokol kesehatan itu harus kita terapkan kepada siapapun yang harus mengambil peran membantu kita untuk mengasuh anak kita itu. Dan jangan jangan lupa bahwa mereka perlu dipantau dengan cara-cara yang tentu tidak menyeramkan karena mereka anak ya. Misalnya sekedar per 1 jam atau 2 jam kita bisa mungkin 2 jam kita bisa menyapa mereka. Ini memang takes time dan ini harus dipahami. Tadi Mas Denny mengatakan pihak-pihak juga harus bisa memahami situasi bahwa perempuan ini harus menghandle. Beda kemudian situasinya ketika kemudian ayah sudah mulai banyak terlibat gitu, ya, ketika situasi di mana
ayah juga bisa melakukan upaya-upaya untuk menghandle anak ini sehingga secara bergantian memastikan kondisi anaknya. Jangan kemudian ketika kita pasrah ya 100%, kemudian kita tidak melakukan monitoring. Nah, ini barangkali yang perlu kita benahi. Kemudian yang kedua mengenai pembelajaran internet bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang terdampak secara ekonomi. Ya, ini adalah tantangan bagi pendidik. Kebetulan karena saya juga mengajar di universitas, maka pimpinan universitas kemarin bahkan menekankan menyapa satu demi satu unit dari fakultas dan semua dosen disapa satu demi satu untuk menggunakan model pembelajaran yang meringankan secara kuota. Ini penting. Karena kita yang berada di kawasan kota, di kawasan yang sangat mudah terakses, ini harus berempati pada mereka dan sedang bisa mendapatkan sinyal. Itu perjuangan tahap pertama. Yang pertama adalah perjuangan mendapatkan kuota. Yang kedua adalah perjuangan untuk mendapatkan sinyal. Nah, empati ini harus terbentuk. Jangan kemudian kita memaksakan sesuatu tanpa kemudian kita berempati melihat situasi yang ada. Sehingga kemudian pola-pola pembelajaran ini pun, ini juga pemerintah juga harus membantu terutama bagaimana mengkomunikasikan. Dan saya tadi sudah sampaikan di awal, narasi menjadi penting. Bahwa bagaimana para dosen diberi narasi, tujuan pembelajarannya tercapai. Jangan dipaksakan sinkronos model. Gunakan asinkronos model yang kemudian itu secara kuota memudahkan mahasiswa untuk mengerjakan dengan mudah, tidak tinggi tingkat stresnya, dan kemudian juga ramah terhadap kantong mereka. Nah, yang seperti ini ya, narasi-narasi positif ini yang perlu kita gerakkan secara langsung. Sehingga kemudian tadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tantangan itu menjadi tantangan kita bersama. Dan empati itu harusnya menjadi kesadaran kita bersama untuk menyelesaikan. Tidak kemudian orang tua mempersiapkan begini, tetapi kemudian lembaga pendidikan mempersiapkannya secara berbeda. Tugas komite, tugas organisasi kemasyarakatan adalah mengkomunikasikan hal-hal ini agar para pengambil kebijakan terkait anak-anak kita terutama itu benar-benar bisa mengambil kebijakan yang terbaik sesuai dengan their interest, kepentingan terbaik untuk anak sebagai bagian dari perlindungan anak. Demikian Mbak Arsni. Oke, terima kasih Mbak Norma. Ya, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Tak terasa ternyata waktu sudah menunjukkan 14.38 menit dan waktu itu pula lah yang kemudian membatasi kita untuk lebih jauh berdiskusi tentang hal ini. Saya rasa ini adalah pembahasan yang memang cukup menarik, tetapi waktu yang membatasi kita pula. Sebelum saya akhiri sesi bincang siang ini, saya persilahkan kepada ketiga narasumber untuk memberikan closing statement dari diskusi kita hari ini, diawali dari Bu Brian, kemudian Mas Denny, dan terakhir tuan rumah Mbak Norma. Ya, mangga Bu Brian. Ya, kalau dari saya singkat saja bahwa bagaimana kita bisa menang menghadapi situasi yang kita hadapi sekarang ini terkait dengan pandemi itu sangat tergantung dari bagaimana keluarga resilient, keluarga itu mampu untuk mengatasi tantangan yang ada. Kemudian tentu saja pada saat kita berbicara new normal, termasuk di dalamnya adalah new normal di dalam new normal, anggota new normal yang berlaku di dalam keluarga, bagaimana mereka menjalankan kehidupan sehari-hari di dalam keluarga, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah secara bersama-sama, kemudian juga untuk mendukung terjadinya perubahan perilaku yang sifatnya progresif, revolusioner, dan berkelanjutan, jangka panjang ya, lebih jangka panjang, atau sustainable behavior change. Itu saja Mbak yang saya sampaikan. Semoga semoga ini dari NA kemudian bisa menular kepada yang lain, terutama untuk keluarga-keluarga muda ini lebih responsif dan antisipatif terhadap kondisi pandemi ini dengan menghadapi new normal di dalam keluarga untuk menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih. Ya, dilanjut Kang Denny. Ya, kalau saya tadi menegaskan bahwa ini kita memang tidak akan kembali lagi ke masa yang lama gitu ya. Karena kalau kita lihat paling tidak dulu kalau kasus SARS MERS itu yang terdampak 3 tahun itu ya seperti itu gitu ya, sampai mungkin tahun keempat agak normal lagi. Ya, paling kalau ini saya kira
COVID ini lebih panjang, lebih lama, lebih luas, sehingga ini sebetulnya sebuah revolusi budaya lah gitu ya, untuk kita bisa menerapkan perilaku sehat yang semakin luas ya. Kalau dulu mungkin kita membudayakan cuci tangan agak susah, nah dengan COVID ini mudah-mudahan bisa lebih meluas lagi untuk perilaku sehat yang lain. Yang keduanya saya kira juga karena akan banyak di rumah, mungkin juga kita juga terutama bagi ibu-ibu muda ini harus juga punya bargaining position untuk mencoba, terutama saya karena saya ingin menyelipkan satu pesan saja terkait dengan pengendalian tembakau ini. Sekarang sebetulnya dengan banyak di rumah, anak-anak dan perempuan akan menjadi semakin rentan menjadi terpapar zat adiktif termasuk rokok gitu ya di rumah, karena bapak-bapak mungkin di rumah itu juga akan banyak merokok di rumah. Nah ini juga sebetulnya harus diantisipasi juga karena itu juga faktor komorbid yang bisa memperparah COVID dan juga penyakit-penyakit yang lain. Nah yang ketiganya saya kira itu akan terjadi juga perubahan yang harus kita dorong bersama-sama, terutama terkait pembagian peran, pelaksanaan peran dalam keluarga, dalam pengasuhan, dalam hal-hal yang lain antara laki-laki dan perempuan yang juga harus didorong oleh satu langsung. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Denny. Dilanjut Mbak Norma. Ya, terima kasih Mbak Rizni. Saya hanya mengajak diri saya dan seluruh keluarga Nasyatul Aisyah dan siapapun yang setuju dengan ide-ide yang ada di Nasyatul Aisyah bahwa dalam situasi apapun, terutama menghadapi situasi ini, menegakkan pilar ya 10 pilar keluarga muda tangguh Nasyatul Aisyah itu menjadi bagian dari upaya ikhtiar kita untuk menghadang situasi, untuk menghadapi tatanan baru dengan COVID-19 ini. Semoga dengan kekuatan pilar-pilar yang kita bangun itu, maka kemudian akan lahir inovasi-inovasi, kreasi yang melibatkan seluruh anggota keluarga, sehingga keluarga kita tetap menjadi keluarga yang berkemajuan tadi, dengan ciri bisa lebih baik, unggul, dan utama, sehingga jangka panjang tujuan jangka panjang kita itu, kalaupun harus menghadapi tantangan hari ini dengan COVID, tujuan jangka panjang kita, langkah jangka panjang kita tetap terjaga stamina kita untuk mengarah ke sana. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada ketiga narasumber di diskusi siang ini yang sudah sharing knowledge-nya. Kita menjadi lebih terbuka ya wawasan kita dan lebih siap untuk menghadapi masa new normal ini, yang kalau boleh saya merangkai dari ketiga narasumber bahwa kondisi ini adalah kondisi yang akan kita hadapi ke depan. Masa lalu itu tidak akan kembali, tetapi bagaimanapun pencerahan itu semoga segera datang, vaksin dari Bio Farma segera bisa kita dapatkan. Kemudian mari kita adopsi, mari kita terapkan 10 pilar keluarga muda tangguh Nasyiah yang mudah-mudahan dengan pilar-pilar itu kita bisa membangun negeri ini menjadi lebih aman, lebih kondusif, dan tentunya lebih sehat untuk bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Terima kasih dan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, ada titipan salam dari Ketua Umum Nasyatul Aisyah. Kebetulan beliau berhalangan hadir pada hari ini dan mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah berkenan. Saya akhiri sesi diskusi siang ini. Salam sehat, albiru manitako, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Dokter Brian. Sampai ketemu lagi. Saya tunggu di Jogja. Ya, insya Allah kita kontak-kontakan nanti ya. Ya, Mas Denny. Makasih. Ya, Dongnya pada sekarang ini dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ke Leman dari sebelah kanan. Sebelah kanan merubah. Silip semuanya. Ini. Assalamualaikum. Sudah? Nah. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih semuanya. Moodnya